holong minang holoki dua rohanung adomu di padomu Tuhan ini. Perubamu dengan ugut nyarion oleh Tuhan. Takasdo kubutuh kami oleh Tuhan di pangrupimu di kami di leko kahipasod di kami oleh Tuhan. Di madugut nyarion nang lau mahami borkat tugas ni pula nami silaban naho marsi buhay oleh Tuhan ima songon nang mabuhay ulau nami nang borkat mahami oleh Tuhan pasu-pasu mahami pasa tami ma tangyang pangiduan nami margidi di dalam Yesus Kristus matanya kami berdoa. Amin. Itu di mobil. Berangkat ke mobil. Iya. Masuk ke mobil. Iya.
kosong kan? Nah, tunggu dulu aja. Oke. Ya. Tidak jualan. Udah aja. Ya. Ya. Masuk ke Lama di sana banyak. berapa lagi yang pulang? Udah dah, naik lah. Ayo berangkat, biar kalian di depan. Lah homa nomo-nomo berburu tak. Jadi mau aku bersalah horas yang mau baru nami ada di pihami manung-nung. Gawe mang. Nah, borak mai tak. Nah, lah. Bumi saya itu. Cip saya itu. Cip mana itu tuh? Ito mbak, gurahamusan, Coba dihita, rumah hita. Nah, bumi saya. Terus asa mardak kuda pernah. Nah, maaf dong bos saya. Kita masuk meta masuk. Kamu kata horas nih. Horas madihamu nak udah nami. Ya ngaruhami tu bagasmu songon nang marsibu buhay kita. Ima songon nakubak kami songon silwanami asa mabuhay na uli, mabuhay na ringgan ulauta di bagasas sadarion tapasahatot doon narong perjolo. Mulate ma dito hata. Jadi di son kubak kami do songon pagori di sibanganota. Ba marpangido mami mangradi mamu so pasatami mau nate. Dison inang mabuhay ulot ta hita rodo hami mabuan sipanganon na tabo dong perhatian don mangido tangyang tuhatta perdeka basay asa dibuhay uloto na sa sukses uloto satu ulaw nujuk anon tarlumobe di ulaw di gereja laho mangalap paso-paso perdong staripeon ya anak kon nami do burumu ima naneng parumen nami hata nina tua-tua do namadok sititi sigopa na gulang-gulang pangoro na tung songono pe na boy tarapatu pahami no baso tua tari batama na manggohi pasu-pasuna ima betul oleh tema. Pada hari ini kita bersuka cita sesuai dengan rencana kalian. Hari ini kalian akan menerima pemberkatan dari hamba Tuhan, yaitu dalam rangka pernikahan kalian. Dan di sini kami memberikan ikan emas, yang mana ini adalah lambang atau tanda bahwa kita ikhlas dan tulus minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita, mensukseskan semua yang kita rencanakan dari awal hingga akhir nanti. Jadi hatta di Batama atas nama Nabi Asawui Mardala Sude ulah tahu doa dengan Oma Tadana karena memuhai daun artinya memuhai membuka, ya membuka dari awal, ya. Di Sonima Nabi Pasatan mau ngatur. Sudah mulai. Sudah biamu.
Itu dibuat juga itu. Itu. Jangan telan dulu ya. Mula tema di hamuna tu gereja hingga uli matutuhi ta jolo masih berbuat. Mau dia tema. Ya hamuna baru nami, amang baru nami. Pauli hamu amang baru. Ang boro perturdinyon basatan itu kamu. Gabi jala horas dia mura janami. Molo baru matapoton dua hula biasa. Sama yang boro nami ala hamudo na mabuasa. Basa kamu mang boro nami mabatangyan. Nauli raja nami. Ada orang sama sepangat kita mas tangyang mahita. Puji-pujian hasang apa ma di guarmu na badai ale Tuhan di bata amanami. Na disombahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Di siala asidot holongmu mali Tuhan na dipakilalau kami. Di sokai marpungu marhula-hula marboru di bagasar las ni roha. Di bata manami na masangkap do ali Tuhan di bagasar sedari bagas munabadiai anak nami. Dohot na naing parman nami. Di batama nami mamuhay masunari di Tuhan. O mali Tuhan na masuk-masuk sa luhuk na keluarga besar ni hula-hula nami. Nang sunguni hami na puna anak. Di batama nami di sialalas ni roha nami na marhula-hula marboru. Di so di paulihay mali Tuhan si panganon. Ada orang so di pangakay mali Tuhan. Herbak kong matangamu na bari masuk-masuk pangandok sinumonon. Asagay pakoh gugunay baru doha hay paso tu pamatang nami ganup. O mali Tuhan na masuk-masuk. Sudah na ulan tangan nami. O man ito majongjongi ulan nami on. Saat tu na mangujungi. Asi maram Tuhan perdosa na gudang dohami. Unang urasi dosa nami ni Tuhan. Asa taluk hami majalo pasu-pasu siya ko. Marhite to Diyos Kristus si balua hami. Matangiya kami to. Amen. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan. Marpangidwa kami di bawah porhaton hamu mabetangnya. Ada nung saya acara si buah buhay di kami juga senang. Alai Tuhan acara demi acara na gudang berpisah. Imalai Tuhan dinaborat tam itu Jeromi. Kalau ngejalo pasu-pasu nih bagian siapa yang atok Tuhan, kamu Tuhan juga sempat dalam toksong ini Tuhan nonton ya gudang acara nami ada siratan nami di dalam hidupku.
hari ini Bapa, kami akan masuk di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah saudara kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap Bapa dan Roh Kudus boleh berkarya di tempat ini. Biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Berkati setiap ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersuka cita dan kita akan sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita akan buka seperti yang sudah dibacakan tadi oleh pembawa acara, oleh WL kita, dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Saya ingin ulangi sekali lagi. Dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Fokus hidup di dalam kekristenan ini adalah kasih. Dan setiap kita yang awalnya memasuki kehidupan berkeluarga, berumah tangga, pasti ingin berbahagia. Begitu juga dengan kedua mempelai. Mengapa mereka bertekad hari ini untuk mengikat tali pernikahan mereka adalah karena mereka ingin hidup berbahagia. Tetapi pertanyaannya adalah bagi kita yang mungkin sudah puluhan tahun kita menjalankan kehidupan berkeluarga, berumah tangga, apakah masih bahagia sampai hari ini? Karena mungkin ada yang memang bahagia, ada yang sekedar bahagia, ada yang pura-pura bahagia, lalu bertahan, icak-icaknya bahagia karena berbagai macam alasan, ya sudah, bertahan saja di dalam keluarga, dalam rumah tangga ini, karena memang di dalam kekristenan kita tidak diizinkan untuk adanya perpisahan atau perceraian. Walaupun di zaman sekarang banyak orang yang sudah melanggar perintah itu dengan berbagai macam alasan. Bapak Ibu, saya hanya ingin sekedar mengingatkan kembali, saya mempunyai satu gambar. Sudah siap? Ya, sesungguhnya kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, kita kembali mengingat apa yang menjadi hierarki dalam keluarga, susunan di dalam rumah tangga. Pasti kita menyertakan Bapa, Yesus, suami, istri, dan anak. Untuk Bapa dan Yesus itu menyatu, tidak ada masalah.
Yang sering menjadi problem permasalahan adalah suami, istri, dan anak. Susunan yang tepat yang Tuhan berikan ketika membentuk lembaga terkecil di dunia ini adalah rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, baru nanti ada anak-anak. Dan susunan itu, hierarki ini seharusnya tidak boleh diputarbalikkan, karena sekarang banyak berbalik. Bukan suaminya yang menjadi kepala, tapi istri. Nah, ketika istri sudah mengendalikan semuanya, itu pasti masalah. Pasti ada problem di dalam keluarga. Apalagi kalau anak yang ada di atas, anak yang mengatur papa mamanya, sangat bermasalah. Dan itu sudah menyalahi firman Tuhan. Dan saya memang sudah jelaskan banyak kepada kedua mempelai pada saat itu. Karena bagaimanapun, situasi apapun harus pertahankan bahwa suami adalah menjadi kepala di dalam rumah tangga, sebagai pemimpin yang harus mengatur, yang harus mengendalikan, yang harus menjadi teladan, harus menjadi imam dan memimpin di dalam doa dalam keluarga itu. Oke, gambar berikutnya. Tujuan kita berumah tangga dan bagaimana hubungan kita, saya gambarkan seperti gambar segitiga ini. Adalah yang atas adalah Kristus, salib Kristus, ada suami, ada istri. Mengapa gambar ini saya buat segitiga dan yang ada di ujungnya adalah Kristus, suami, istri ada di bawah. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Istrinya sudah mengenal Kristus lebih jauh, atau dia sudah rajin ke gereja, pasti banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia mengenal Kristus lebih banyak. Karena suaminya tidak pernah mencari firman Tuhan, tidak pernah mencari hadirat Tuhan, maka dia masih ada di bawah. Dia masih ada di bawah, pengenalannya stagnan seperti semula. Sebenarnya ini ada garisnya, dan makanya jomplang. Kalau di dalam urutannya itu suami istri sudah nyampe ke atas, suaminya masih di bawah. Ini juga jadi masalah. Ini akan jadi problem. Karena apa? Istri lebih banyak tahu firman Tuhan, suaminya sedikit saja, bahkan mungkin tidak tahu apa-apa walaupun Kristen. Keras Bapak Ibu ya. Ya, inilah. Oke, gambar berikutnya. Yang sekarang ini berpacu dengan teknologi, berpacu dengan pengaruh-pengaruh dunia yang begitu luar biasa. Kalau papa mama, kedua orang tua tidak sepakat di dalam mencari Tuhan dan di dalam mendidik anak-anak, itulah banyak anak-anak yang akhirnya terhilang. Mungkin mereka masih bersama-sama dengan kita di dalam keluarga, tapi nggak tahu imannya gimana. Dan zaman sekarang bukan rahasia lagi. Kalau ada suami istri duduk di sana, duduk di sini, anaknya duduk di sana, atau mungkin bareng-bareng di dalam meja makan, tetapi mereka ngobrolnya sama yang ada di dunia luar. Dan itu kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang. Lalu bagaimana kita harus merebut mereka kembali supaya mereka tetap menjadi milik Kristus? Suami istri mesti harus sepakat bersama-sama mencari Tuhan, sehingga ketika hadir anak-anak, kita mudah untuk membawa mereka mencari wajah dan hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang kita hadapi, semua yang kita perjuangkan ini, semua sementara, tapi semua akan membawa, akan masuk kepada kekekalan. Anak-anak kita akan menjadi orang seperti apa? Dia lebih banyak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dan kita tidak bisa menyalahkan ketika mereka memiliki kehidupan yang tidak baik, lalu kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan orang lain, seolah-olah orang tuanya tidak berperan. Tapi bagaimana pertanyaannya, kehidupannya di dalam Tuhan? Keluarga adalah persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil, atau yang disebut sebagai keluarga inti. Jadi lainnya sudah pihak ketiga, karena yang intinya adalah suami, ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu ketika kita ingin mencapai satu kedamaian, kita mulai dari keluarga kita. Ikatan yang menghubungkan keluarga yang sejati bukanlah semata kesatuan darah,
tetapi rasa hormat dan kebahagiaan pada hidup satu sama lain. Di sana kita akan menerima satu penghargaan dan sukacita surgawi. Puji nama Tuhan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan nikah Kristen. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di hadapan Allah dan jemaatnya, kami akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Allah mengendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan cahaya kasih Kristus di dunia ini melalui kesaksian hidup dan juga di dalam pelayanan kita. Karena dengarkanlah bagaimana suami istri harus melakukan diri sesuai dengan firman Tuhan atau menempatkan diri sesuai firman Tuhan. Hai suami, engkau mengasihi istrimu, dikuatkan oleh kasih sama seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala keluarga, hendaklah engkau memberikan hormat yang patut kepada istrimu, melindungi, memelihara, memimpin, menolong, dan menghiburkan dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan rajin, supaya engkau dapat memelihara keluargamu untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Hai istri, hendaklah engkau mengasihi suami, didukung oleh kasih Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan pengasihan. Hendaklah engkau memberikan tempat yang patut kepada suamimu sebagai kepala rumah tangga. Hendaklah engkau melakukan kewajibanmu mengurus rumah tanggamu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sekarang dengarkanlah janji Allah untuk perjalanan hidupmu. Berbahagialah mereka yang takut pada Tuhan dan yang berjalan pada janjinya. Sebab itu, walaupun dalam nikahmu dan dalam menempuh perjalanan hidup yang masih terbentang di depanmu ini, untuk kedua mempelai berdiri. Tolong mic-nya untuk ada satu yang dengan mic. Erik Prasetyo Duas Sitopo. Bersediakah engkau mengambil wanita ini sebagai istrimu dan hidup bersama sesuai dengan perintah Allah di dalam ikatan kudus pernikahan? Bersediakah engkau mengasihi dia, menghiburkan dia, menghargai dan memelihara dia di dalam sakit maupun di waktu sehat, dan meninggalkan semua yang lain dan mempertautkan dirimu hanya bagi dia sepanjang umur saudara berdua? Bagaimana, saudara Erik? Ya, saya bersedia. Tiur Novita Sari Silabani, bersediakah engkau mengambil pria ini sebagai suamimu dan hidup bersama sesuai dengan perintah Allah di dalam ikatan kudus pernikahan? Bersediakah engkau mengasihi dia, menghiburkan dia, menghargai dan memelihara dia di dalam sakit maupun di waktu sehat, dan meninggalkan semua yang lain dan mempertautkan dirimu hanya bagi dia sepanjang umur saudara berdua? Bagaimana, saudara Tio? Ya, saya bersedia. Saya minta untuk keduanya berhadapan. Saya mengambil engkau, Tiur Novitasari Sulaban, menjadi istri saya dan hidup bersama dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sakit maupun sehat, untuk mengasihi dan menyayangi engkau sampai maut memisahkan kita, sesuai perintah kudus daripada Allah. Untuk hal inilah kuikrarkan janjiku setiaku kepadamu. Pihak perempuan.
Aku mengambil engkau, Erik Prestodro Sitompul, untuk menjadi suami saya dan hidup bersama dalam keadaan baik ataupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, untuk hidup, untuk mengasihi dan menyayangi sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan perintah kudus daripada Allah. Untuk inilah kuikrarkan janji setiaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai juga mereka akan saling mengikatkan diri melalui cincin pernikahan mereka. Cincin yang tidak ada putusnya, melingkar, sebagai tanda bahwa ikatan cinta kasih mereka tidak akan pernah terputus sampai maut yang memisahkan mereka. Apakah begitu kedua anakku? Berjanji. Baik. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasihku. Ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasihku dan tanda janji setiaku kepadamu. Saya meneguhkan pernikahan Erik II Sitepu dengan Tiur Novitasari Silaban. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya meneguhkan di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Amin. Silakan bertutup. Boleh menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Allah Bapa kami yang maha kekal, kami menyerahkan kedua anak kami yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan kudus ini. Diberkatilah kedua anakmu ini di dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Dalam setiap keluar masuk mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Allah Yakub akan turun atas kedua anakmu ini dalam mereka menjalin cinta kasih dalam berumah tangga. Berkat-berkat damai sejahtera, sukacita surgawi Tuhan akan turunkan kepada kedua anakmu ini. Dan biarlah apa yang sudah Bapa satukan hari ini akan diikat oleh kasih Kristus yang teguh. Akan hadir keturunan-keturunan, anak-anak yang ilahi yang menyukakan Bapa di surga. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kemanapun mereka melangkahkan kakinya keluar untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Mereka akan berhasil di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak ikut kembali. Masih tetap berdiri. Ya boleh kembali. Dua. Silakan. Jangan ada yang kepingin. Tutup mata. Tahan dulu, tahan. Oke. Kebahagiaan di dalam rumah tangga akan semakin lengkap
ketika kedua pasangan ini mereka mendapatkan doa restu dan juga doa. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibu, dalam doaku berseru, Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai menyatu, biarlah mereka akan selamanya, seterusnya mereka akan disatukan di dalam ikatan kasih Kristus. Dan khususnya untuk kedua mempelai, juga Tuhan akan senantiasa berikan kesatuan hati dalam mereka mengarungi kehidupan rumah tangga. Badai sering datang menerpa, ada kerikil-kerikil yang berkatilah persembahan ini Tuhan, dari tangan-tangan yang sudah dengan rela hati, dengan penuh sukacita di gerejamu ini. Berkatilah kembali setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan yang telah Engkau dengarkan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran. Tuhan
Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta maupun pengurus gereja GKRI di sini. Kami dari pihak keluarga laki-laki mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemberkatan anak kami Erik dan menantu kami Boru Silaban di sini. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, takut akan Tuhan dan berguna untuk di tengah-tengah masyarakat. Kepada saudara kami, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenannya ikut menghadiri pemberkatan nikah anak kami dan mantu kami di sini. Semoga Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat ganda atas kesediaan Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini. Jadi dihamu amanami dohot inanami tarlumuwi hula-hula nami silaban dohot rombongan. Mulade budang do hu pasaha rohanami tu kamu saluhuna dinarap kita dia baso di bagas joron itu hanor hima songon namyaksikan mangudurhon pemberkatan nikah nih anak pun nami dohot burumu ima nagabe parumen nami kalau mulai dulu nami tuh kamu hulu-hulu Horas Pendeta. Puji Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur, berterima kasih atas pelaksanaan ibadah pemberkatan suci Boru beserta hela kami pada hari ini, khususnya kepada Ibu Pendeta beserta majelis dan rombongan musik yang sungguh bagus dari gereja kita GKRI. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Pendeta ya. Semoga apa yang semua yang dilaksanakan tadi menjadi berkat untuk kita semua, khususnya kepada pengantin kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bu Pendeta. Jadi dihamu damang dainang amat taraja nang inata suribada. Mauliati madi Tuhan ngadi dohoti hamu ima pamasu-masuon sian naposoni Tuhani di boru nami nang dihela nami. Jadi setuat tama nama palosoni sudah denggani lakamunai pada hotomunai di ulau tadi bekas joroni Tuhan sedarion. Ope dohonon nabi mak hobar tu lau ima dina lau pasahato do majalo ada nago ada habatakon ni boru nami nang hela nami hamu bedo sonari bedo honon nami matuak kadamang dainang nang songoni tu sude dong atubu ale-ale tarlumobi tu raja nami tulang hula-hulai secara khusus doron nami raja nami tulang hula-hula nami siagian rak udur do rombongan na asa ope amang inang dung sipul sian bagas joron itu haron asa rak udur mahita lau madohoti ada nago di boru nami nang hela nami ima naring sipatu paonna dung sipul garejon di joloni mangajalani amang boru nami situbu raja siolu raja uluan ima mangajani dinasida di pondok Palem. Jadi ope damang dainang asa pertama kita tu si marlas niroha dalam manggohi sudi ada naupar kabata kota ope donon nami ma tu hatta nama palosoni tudukna kita tarlumobi Tuhan Muhammad teraja nang yang suri pada di sudi nauli nari kapabainang munai Tuhan nama palosoni salom horas atau dokan amang perhatani para anak berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasa